Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 11 Agustus 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Rut 2 ayat yang ke-9b yang berkata demikian. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayang dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul menikmati berkat yang sengaja ditinggalkan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang saya baca tadi adalah satu pernyataan firman kepada Rut bahwa jika Rut haus, Rut tidak perlu menimba air dari sumur. Rut tidak perlu mengambil buyung lalu pergi menimba air, tapi Rut cukup pergi ke tempayang-tempayang yang airnya sudah ditimba oleh pengerja Boas, dan Rut tinggal mengambil dan meminumnya. Saya punya beberapa poin yang mau saya share tentang berkat yang sengaja ditinggalkan. Bagi Rut ini unik. Yang pertama, berkat yang sengaja ditinggalkan bagi Rut sekalipun dalam bentuk air, itu berkat yang tidak lazim bisa dinikmati oleh kaum perempuan. Kok bisa ya? Iya. Kalau saudara lihat di dalam kitab seluruh pembacaan Alkitab, biasanya yang memberikan minum kepada orang asing itu seorang perempuan kepada seorang laki-laki, bukan perempuan mengambil minum dari seorang laki-laki. Saya mau berikan 3 contoh buat saudara. Yang pertama, kalau saudara baca nanti di dalam kitab Raja-Raja, ketika terjadi musim kekeringan, Elia disuruh Tuhan untuk pergi menemui janda di Sarfat. Dan di sana Elia bukan saja meminta janda itu memberikan dia roti, tapi Alkitab mencatat Elia meminta janda itu memberikan dia air untuk diminum. Dan Alkitab menunjukkan janda itu memberikan air buat Elia. Artinya laki-laki yang meminta air kepada perempuan dan perempuan yang memberi. Fakta yang kedua, saudara dan saya bisa lihat di dalam kitab Kejadian 24. Di sana ketika hamba dari Abraham membawa unta-untanya berjalan beberapa waktu lamanya untuk menemui orang tua Ribka. Di perjalanan dia mengalami kehausan. Orang asing ini, orang yang menjadi hamba Abraham, dan kemudian dia bertemu dengan Ribka di sumur, dan dia meminta Ribka untuk memberikan dia minum, dan Ribka memberikan minum kepada orang asing itu yang adalah laki-laki plus unta-unta dari orang itu. Dan kenyataan yang ketiga di dalam Yohanes 4. Ketika Yesus begitu haus, Yesus pergi ke sumur Yakub, dan Yesus meminta air dari perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Saya tidak mau membahas ketiga poin tadi di mana perempuan harus memberikan air kepada laki-laki, tapi saya mau balik pada kitab Rut tadi. Di poin 1, berkat yang sengaja ditinggalkan bagi Rut untuk mengambil air dari tempayang yang sudah disediakan oleh pengerja Boas, itu adalah berkat yang unik, yang jarang diterima, yang tidak wajar, berkat yang tidak umum. Kenapa? Tadi sudah saya bahas bahwa Rut seharusnya yang memberikan air kepada laki-laki, bukan laki-laki yang menyediakan air kepada perempuan. Apa yang mau Tuhan katakan di poin 1 ini? Terkadang saudara dan saya tidak menyadari, sesungguhnya Allah juga punya berkat yang sengaja Dia tinggalkan bagi kita, yang awalnya harus kita kerjakan itu untuk kita beri kepada orang lain, tapi Allah kemudian membalikkan keadaan. Allah membuat orang menyediakannya untuk kita tinggal menikmati. Ini keren banget. Artinya Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya bahwa ada berkat yang unik yang sengaja Allah tinggalkan untuk generasi Rut rohani,
untuk kita bisa menikmati, kita bisa mengambil air, kita bisa mengambil bagian berkat yang sengaja Allah tinggalkan melalui generasi orang lain, generasi laki-laki untuk kita nikmati. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya menyadari bahwa itu adalah anugerah yang seharusnya kita tidak dapat, tapi kita diberi? Itu adalah anugerah yang seharusnya Ruth tidak boleh mengambil air dengan gratis dari seorang laki-laki, pengerja laki-laki yang menyediakan. Bahkan sebaliknya, perempuan yang harus memberi, tapi Ruth disediakan dengan sengaja untuk mengambil air itu. Yang kedua, Boas berpesan kepada Ruth, jika dia haus, dia langsung pergi ke tempayang dan air sudah terisi di tempayang itu, dia tinggal mengambil. Perhatikan yang kedua, berkat yang sengaja ditinggalkan bagi Ruth, itu kapasitasnya bukan satu gelas, itu kapasitasnya bukan satu botol, itu kapasitasnya bukan satu galon, tapi tempayang. Kapasitas yang lebih besar. Artinya Allah mau katakan buat saudara dan saya bahwa ada berkat yang sengaja Allah tinggalkan bagi saudara dan saya dengan kapasitas yang besar. Saya ulangi, kapasitas yang besar. Saya ulangi, kapasitas yang besar. Dan Ruth tidak akan mengambil minum air satu hari itu dari tempayang itu habis. Tapi Alkitab menunjukkan bagian ini buat saudara dan saya, bahwa jika kita mengambil berkat yang sengaja disediakan oleh Allah dalam ukuran tempayang, maka berkat itu tidak akan pernah habis. Maka berkat itu lama baru habis. Allah akan terus mengisinya, seperti Boas menyuruh pengerja-pengerja itu terus mengisi di dalam tempayang, sehingga setiap kali Ruth mengambilnya, air itu tidak akan berkurang, air itu akan terus bertambah. Artinya Allah mau katakan buat saudara dan saya bahwa ada berkat yang sengaja ditinggalkan buat saudara dan saya, yang Allah sudah tetapkan, di mana saudara dan saya tinggal mengambilnya, kita menikmatinya, dan berkat itu akan terus bertambah, berkat itu akan terus ada, berkat itu akan terus tersedia bagi saudara dan saya. Persoalannya, apakah saudara dan saya mau berjalan sesuai apa yang Ruth berjalan? Tetap hidup di dalam rencana Allah, masuk di ladang Tuhan. Ingat, tempayang itu tidak ada di luar ladang Boas, tapi tempayang itu ada di dalam ladang Boas. Artinya Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, jangan pernah keluar dari ladang pelayanan yang Tuhan tetapkan. Karena waktu saudara dan saya haus akan apa saja, ada berkat yang sengaja Allah sediakan di dalam ladang itu, dengan kapasitas tempayang, dengan kapasitas yang besar, yang tidak akan habis, yang selalu tersedia bagi saudara dan saya. Karena itu mari belajar mengambil bagian ini, nikmati bagian ini, bahwa Allah menyediakan berkat, dia sengaja meninggalkannya dengan kapasitas yang besar di ladangnya, di mana saudara dan saya dia bawa masuk di dalamnya, seperti yang dialami oleh Ruth. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menikmati berkat dengan kapasitas besar yang Allah sengaja meninggalkan bagi kita. Amin.